bagian yang ke-27 halaman 132 dari kitab Minhaj Firqatun Najiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Di bagian ke-27 ini penulis rahimahullahu ta'ala menurunkan judul kufur besar dan macam-macamnya. Kufur itu ada dua. Pertama, kufrun akbar, kufur besar. Kedua, kufrun asghar, kufur kecil. Nah, sekarang kita fokus membahas kufrun akbar, kufur besar. Ya, kufur besar dan macam-macamnya. Kufur besar menjadikan orang yang bersangkutan keluar dari Islam. Sadar atau tidak, dia telah tertendang keluar Islam. Itulah dia kufrun akbar, kufur besar. Kufur besar yaitu kufur dalam i'tiqad, kufur dalam kepercayaan, kufur dalam keyakinan. Nah, sementara akidah berhubungan dengan keyakinan itu sendiri. Untuk kita berhati-hati, kita harus mengenal jebakan-jebakan yang akan menjerumuskan kita kepada kufrun akbar, kepada kufur besar. Siapa lagi yang membuat jerat ini, membuat jebakan ini, kalau bukan iblis dan tentaranya syaitan untuk menjerumuskan kita kepada kekufuran. Berkata Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain menanyakan kepada Nabi tentang kebaikan, kalau saya tidak. Kalau saya justru menanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, tentang kejahatan. Tapi bukan untuk saya ikuti. Tujuannya adalah supaya saya berhati-hati, jangan terjerumus ke dalam kejahatan itu. Nah, itu pula lah motivasi kita. Apa gunanya kita mengenal kekufuran ini? Tujuannya adalah supaya kita jangan terseret-seret di bawah arus sehingga terjerumus ke dalam kekufuran ini. Macam-macam kufur ini banyak sekali. Di antaranya yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang bisa dilihat secara kasat mata. Pertama adalah kufur pendustaan. Kufur karena mendustakan. Mendustakan Allah dan mendustakan Rasul. Tidak percaya dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Meragukan, bahkan menentang yang disampaikan Rasul dalam hadis yang sahih. Itu termasuk kufrun akbar, termasuk kufur besar. Di antaranya mendustakan atau tidak percaya kepada Al-Quran atau hadis, atau mendustakan sebahagian yang ada pada keduanya. Ya. Mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis,
atau mendustakan salah satu dari keduanya. Termasuk juga mendustakan salah satu ayat. Itu sudah menyeretnya kepada kufur akbar. Nah, kita sampaikan pemandangan yang kita lihat ketika paus datang. Ada yang mencium kepala paus, ada yang tabarruk ngalap berkah mencium tangan paus, ada yang mengundang paus ke Masjid Istiqlal. Kenapa itu sampai terjadi? Berawal kepada merevisi ayat Allah, menganulir ayat Allah. Ayat apa yang direvisi? Di dalam Ali Imran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mafhum mukhalafahnya selain daripada Islam salah, selain daripada Islam batil. Tapi ada satu aliran di tanah air kita ini yang mengatakan ayat itu terlalu radikal, telah meretakkan kerukunan antar umat beragama. Maka sudah saatnya ayat itu direvisi. Sudah waktunya ayat itu dianulir. Maka kemudian mereka membegal ayat tersebut dan mengganti dengan innad dina 'indallahil hanafiyah. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama yang lurus, bukan lagi Islam. Mungkin sekilas selintas orang-orang awam akan menerimanya. Ya nggak apa-apa itu, agama yang lurus. Betul juga itu. Ya, Islam agama yang lurus. Tapi itu baru koma, belum titik. Agama yang lurus bukan hanya Islam. Katolik, Protestan juga agama yang lurus. Hindu, Buddha juga agama yang lurus. Maka jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Lahirlah fatwa wihdatul adyan, penyatuan agama. Semua agama benar. Jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Jangan radikal. Kita harus toleran, jangan es krim. Itu fatwa mereka. Inilah yang melatar belakangi, karena semua agama benar, ya sah-sah saja baca Quran di gereja. Karena semua agama benar, maka sah-sah saja mengundang paus ke Masjid Istiqlal. Ini yang melatar belakangi. Aliran apa itu? Aliran jaringan Islam liberal atau yang dikenal dengan JIL. Ini di antara bukti mengingkari ayat Allah. Al-Ankabut ayat 68 menunjukkan bahwa mengingkari, mendustakan ayat Allah bisa menyeret orang kepada kekufuran. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak
tatkala yang hak itu datang kepadanya. Apa yang hak? Yaitu qala Allah, firman Allah. Telah datang firman Allah kepadanya, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Lalu mereka menolaknya dengan dalih ayat ini terlalu radikal, meretakkan kerukunan antar umat beragama. Nah, di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Bukankah di dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Ini semuanya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya Allah adalah mengingkarinya, yang disebut dengan istifham lil inkari. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur terhadap sebagian yang lainnya? Ya. Ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada yang lainnya? Secara garis besar, kitab itu ada 4. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beriman kepada kitab Taurat lalu berkufur kepada kitab yang lain? Ini secara meluas. Atau bisa juga beriman kepada sebagian Al-Quran dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Nah, itulah kufur kepada ayat inna dina indallahil Islam itu tadi. Ini 2 ayat yang menjelaskan bahwa orang yang mendustakan bisa terseret kepada kekufuran. Baik mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran, maupun mendustakan Rasul, mendustakan hadis-hadis yang sahih tentunya. Tentang mendustakan Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, man kadzdzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka carilah tempat tinggal di dalam neraka. Mendustakan atas nama Rasul, mengatakan yang tidak dikatakan Rasul. Ya. Contoh, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bla 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 bla. Rasulullah tidak pernah mengatakan begitu. Lalu kita katakan itu, berarti berdustakan Rasul, berdusta atas nama Rasul. Mengedarkan hadis-hadis palsu, itu berdusta atas nama Nabi. Di antara hadis palsu yang beredar di bulan Rabiul Awal ini antara lain, man azzama mauludi kuntu syafa'atu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, maka aku akan memberikan syafaat untuknya di hari kiamat. Ini populer di bulan Rabiul Awal ini. Tapi ketahuilah saudara-saudara, hadis ini hoax.
Hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Tidak pernah Nabi menyuruh kita memperingati maulidnya. Yang kedua, kita di halaman 133, kufur karena enggan dan takabur, padahal sebenarnya ia percaya. Kalau tadi tidak percaya. Kalau sekarang percaya tapi enggan dan takabur, ya, karena egois, mendustai diri sendiri. Hatinya sudah menerima tapi lidahnya tidak mau mengakui. Itu juga kufur. Itu juga kufur. Yaitu tidak tunduk kepada kebenaran meskipun mengakui kebenaran itu, ya. Hal itu seperti kufurnya iblis ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam. Iblis bukan makhluk yang bodoh. Iblis makhluk yang tahu bahwa Allah adalah penguasa tunggal di alam jagat raya ini. Wajib hukumnya mengikuti perintah Allah. Berdosa kalau melawan perintah Allah. Iblis tahu itu. Tapi iblis enggan mengikuti perintah Allah karena egoisnya. Maka iblis pun terseret-seret ke lembah kekufuran. Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba wastakbar, ia enggan dan takabur. Enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin, langsung jatuh vonis. Dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iblis termasuk golongan yang kafir lantaran enggan dan sombong, tidak mau melaksanakan perintah Allah walaupun hatinya sudah membenarkan. Awas, hati-hati, ini juga banyak melanda kaum muslimin. Kaum muslimin yang sudah didoktrin dengan tradisi nenek moyang. Kaum muslimin yang sudah didoktrin dengan tradisi-tradisi yang lama. Lalu disampaikan ayat Allah, disampaikan hadis Nabi yang bisa ditunjukkan surah berapa, ayat berapa. Secara ilmiah bisa ditunjukkan kesahihan hadisnya. Nalurinya menerima. Iya sih, saya tahu itu hadis sahih. Iya sih, itu firman Allah. Tapi kan ini yang akan menyeretnya ke lembah kekufuran. Tapi kan kata guru saya tidak seperti itu. Tapi kan yang biasa kami lakukan tidak seperti itu. Mereka lebih mengedepankan kata gurunya daripada kata Allah dan kata Rasul. Mereka lebih mengutamakan tradisi, kebiasaan leluhurnya, nenek moyangnya, daripada qala Allah dan wa qala Rasul. Sadar atau tidak, ini juga bisa menyeretnya ke
ke lembah kekufuran. Nah, jadi yang kedua, karena enggan dan takabur, padahal sebenarnya ia percaya itu. Tidak sedikit di antara tokoh-tokoh, pemuka-pemuka agama yang sebenarnya tahu apa yang dia lakukan itu menyimpang, apa yang dia doktrinkan itu menyimpang, tapi kenapa itu masih dilakukan? Karena ambisi pribadi, karena enggan. Apa kata jamaah saya ketika saya berputar arah, ketika saya berputar haluan? Apa kata jamaah saya? Walaupun hatinya sudah mengakui kebenaran yang disampaikan, tapi sengaja kebenaran itu tidak dipakai, kebatilan itu tetap dilanjutkan karena enggan dan takabur, egois dan ambisi pribadi itu tadi. Ini banyak melanda kaum muslimin pada hari ini. Yang ketiga, kufur karena ragu-ragu akan adanya hari kiamat, masalah-masalah gaib, atau mengingkari dan tidak mempercayainya. Kufur juga disebabkan oleh karena ragu-ragu akan adanya hari kiamat. Tentu masih terngiang di telinga kita salah seorang tokoh politik terkenal, pembesar partai terbesar, mengatakan ada peramal masa depan. Ya, orang yang percaya kepada hari kiamat itu dikatakan peramal masa depan. Padahal dalam notabene dia belum pernah ke sana. Ini pengingkaran terhadap hari kiamat. Bukan hanya itu, juga masalah gaib atau mengingkari dan tidak mempercayainya. Nabi mengatakan ada alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Antara lain munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa Al-Masih. Ini ada sebagian kaum muslimin yang mengingkarinya dengan dalih tidak masuk akal, dengan dalih hadisnya ahad, macam-macam. Tidak percaya dengan akan datangnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa Al-Masih. Padahal itu hadisnya sahih. Ya, kalau bicara kita tentang tanda-tanda hari kiamat, ini sudah kita lewati pelajaran ini ketika membahas kitab Tauhid di jilid 2 kalau saya tidak salah. Alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu sudah dipelajari. Nah, tapi masih ada kaum muslimin yang tidak percaya dengan kedatangan Imam Mahdi, dengan akan turunnya Nabi Isa Al-Masih, karena sampai hari ini Nabi Isa belum wafat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bisa menyeret orang ke lembah kekufuran. Poin yang ketiga ini, penulis rahimahullahu ta'ala menurunkan Al-Kahfi ayat 36 dan 37. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin
thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Ada dua orang berteman, diceritakan oleh ayat ini, ya, dua orang berteman. Yang satu mengatakan, aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Ini mengingkari hari kiamat. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Ya. Jadi dua orang berteman, punya kebun yang luas. Dia hanyut dengan kekayaannya, ya, sehingga dia melupakan hari akhirat, mabuk dengan kekayaannya. Nah, sampai terlontar dari mulutnya, aku tidak mengira akan ada hari kiamat itu akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu, katanya. Qala lahu sahibuhu, lalu temannya yang mukmin berkata, ini kan dua tadi, dua orang berteman. Yang satu sudah tergelincir, tidak percaya dengan akan datang hari kiamat. Lalu yang satu lagi berkata kepadanya, sedangkan dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Kamu sudah ingkar? Kamu tidak percaya? Nah, untaian kata daripada sahabatnya yang muslim ini merupakan vonis dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu terancam kufur ketika tidak mempercayai akan adanya hari kiamat. Waktu SD kita sudah belajar rukun iman itu 6. Satu diantaranya wa tu'mina, ya, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir. Iman itu adalah Anda percaya kepada hari akhirat. Kalau Anda tidak percaya akan datangnya hari akhirat, berarti Anda bukanlah orang yang beriman. Kalau tidak beriman berarti kufur. Yang keempat, kufur karena berpaling. Kufur karena berpaling. Bukannya jalan maju, malah jalan mundur. Masih mending jalan di tempat. Ini jalan mundur. Itu namanya berbatil. Putar haluan. Yaitu berpaling dari ajaran Islam dan tidak mempercayainya, itu bisa jatuh kepada kekufuran. Berpaling dari ajaran Islam dan tidak mempercayainya. Nah, ini banyak menghinggapi kaum Islamofobia. Islamofobia, dia mengaku muslim, KTP-nya Islam, tapi bicara syariat Islam dia alergi. Bicara syariat Islam dia tidak suka, telinganya panas. Ini Islamofobia. Nah, Islamofobia bisa menyeret orang ke lembah kekufuran karena dia berpaling daripada ajaran Allah, berpaling daripada aturan-aturan Allah. Itu yang membuat dia kufur. Al-Ahqaf ayat 3. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
ya, berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka, maka mereka jatuh kepada kekufuran. Di ayat yang lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah akan palingkan hati mereka itu. Semakin sesat mereka. Jangan coba-coba berpaling dari syariat Allah. Kalau tidak mau semakin sesat. Kalau sudah berpaling daripada aturan Allah, siap-siap saja kehidupan akan celaka. Di bawah parkir berbagai merek kendaraan. Ada Honda, ada Suzuki, ada Yamaha, dan merek lainnya. Ketika kendaraan bermotor itu kita beli baru dari showroom, showroom melengkapi dengan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik. Ada pesan yang tersirat. Kalau Anda mau kendaraan bermotor Anda awet, rawatlah sesuai dengan buku petunjuk ini. Insya Allah, motor Anda akan awet. Tapi ketika buku petunjuk ini kalian sia-siakan, maka siap-siap kendaraan bermotor Anda akan hancur sebelum waktunya. Pabrik lebih tahu tentang kendaraan motor yang kita beli, maka disiapkan buku petunjuk untuk merawat kendaraan bermotor tersebut. Berangkat dari contoh, kita ini makhluk insani, adalah produk unggulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada tauhid rububiyah. Yang membuat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin ada yang bercanda, oh bukan Ustaz, yang membuat saya ayah bunda saya. Ayah bunda itu cuman melakukan proses. Ya. Ayah bunda itu cuman melakukan proses. Yang membuat sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak ya prosesi yang dilakukan ayah bunda akhirnya gagal, belum lahir pun sudah mati. Ini menunjukkan kalau Allah tidak izin, tidak akan jadi. Nah, karena Allah lah yang menciptakan manusia, maka untuk kemaslahatan manusia Allah juga turunkan buku petunjuk. Itulah dia Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak diragukan lagi, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Bahkan bukan hanya orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia secara umum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Allah Al-Quran, gunanya adalah petunjuk untuk manusia. Manusia yang mana? Manusia yang mana saja, sepanjang mengaku manusia, bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Ya bukti, itu Rocky Gerung sampai hari ini belum diketahui agamanya, mengambil petunjuk dari Al-Quran. Ya, orang masih mempertanyakan agamanya Rocky Gerung itu. Dia gak ngaku apa agamanya. Tapi yang jelas di rumahnya ada Al-Quran, dia mengambil petunjuk dari Al-Quran. Ini yang tidak terbantahkan. Nah, ketika petunjuk ini diingkari, maka siap-siaplah kita akan celaka. Maka Islamofobia itu menunggu hari kehancuran mereka. Karena mereka mengingkari syariat, mengingkari aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima,
kufur nifak. Apa itu nifak? Nifak itu secara bahasa adalah binatang jerbuk, binatang padang pasir yang sarangnya mempunyai dua pintu, dua lubang. Bila dikejar di pintu sini, dia akan keluar di pintu sana. Bila dikejar di pintu sana, dia akan keluar di pintu sini. Itu kelakuan binatang jerbuk. Nah, binatang jerbuk itu disebut juga dengan nifak. Nah, orang yang mempunyai sifat nifak, ya seperti binatang jerbuk tadi. Kepergok di sini, dia lari ke sini. Kepergok di sini, dia lari ke situ. Licin. Ya. Nah, orang yang terpapar dengan penyakit nifak disebut dengan munafik. Ya, baik, nanti kita lanjutkan setelah adzan Isya. Kita sampai yang kelima. Sampai di mana tadi? Nifak. Apa itu nifak? Binatang jerbuk yang punya sarang, punya dua pintu. Ya. Nah, seperti itu. Terdesak di sini, ngeles ke sini. Terdesak di sini, ngeles ke sini. Nifak. Masih ingat ketika Covid, kita kan nggak boleh mudik, ya. Kamu mudik kemarin ya? Enggak, saya cuma pulang kampung. Apa bedanya mudik dengan pulang kampung? Ngeles, licin, ya. Nah, itu nifak secara bahasa. Yang dimaksud di sini yaitu menampakkan kepercayaan terhadap Islam dengan lisannya, tetapi hati dan perbuatannya mengingkari dan bertentangan dengan Islam itu sendiri. Dia bersyahadat, dia sholat, malah mungkin di saf pertama di belakang imam, tapi ternyata sepak terjangnya, gerakannya menghancurkan Islam itu sendiri. Itulah dia Abdullah bin Ubay bin Salul di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memvonis di Al-Munafiqun ayat 3. Salah satu surah dalam Al-Quran diberi nama oleh Allah surah Al-Munafiqun untuk membahas secara khusus karakter mentalitas orang-orang munafik ini. Kata Allah, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat faham, tidak dapat mengerti. Sebelumnya di dalam At-Taubah juga Allah jelaskan, ketika Allah tidak mengampuni dosanya, ketika dimintakan ampun walaupun sampai 70 kali, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Kau mintakan ampun untuk mereka atau tidak kau mintakan ampun untuk mereka, sama saja. Kalaupun kau mintakan ampun sampai 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, Allah tidak bakal mengampuni dosanya. Kenapa? Dijawab oleh Allah, dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih, itu disebabkan mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga
ketika Allah melarang mensolatkan jenazahnya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Jangan pernah kau solatkan jenazah mereka kalau mereka mati untuk selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, jangan ziarahi kuburnya. Kenapa? Jauh Allah sama dengan yang tadi. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Itu disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kan mereka bersyahadat. Iya, syahadatnya sekadar lipstik penghias bibir. Tapi mereka kan sholat. Sholatnya malah di belakang Rasul. Betul, tapi sholatnya kepura-puraan saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara. Itulah kaum munafiqin, selalu berpura-pura. Nah, kemunafikan ini menyeret mereka kepada kekufuran. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Syahadat mereka tidak diterima oleh Allah. Salat mereka tidak diterima oleh Allah. Mereka divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di awal-awal suratul Baqarah, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang ngaku-ngaku kami juga beriman kepada Allah. Bukan penjenengan aja yang beriman, kami orang beriman juga kok. Bukan sampean aja yang Islam, kami juga Islam juga. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang beriman, pendusta mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ke-6, kufur karena menentang. Nah, tidak nurut, nggak mau manut, juga bisa kufur. Yaitu orang yang mengingkari sebahagian dari ajaran agama yang diketahui secara umum, seperti rukun Islam, rukun iman, sebagaimana yang meninggalkan sholat karena mempercayai bahwa sholat itu tidak wajib, maka orang tersebut adalah kafir dan murtad dari agama Islam. Demikian pula halnya dengan seorang hakim, penguasa yang menentang hukum Allah berdasarkan Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Berkata Ibnu Abbas, barang siapa yang menentang apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah kafir. Itulah 6 hal, ya, tanda-tanda kufur besar, ya, macam-macam kufrun akbar untuk kita waspadai. Pertama, kufur karena mendustakan. Yang kedua, kufur karena enggan dan takabur. Ketiga, kufur karena ragu-ragu akan adanya hari akhirat. Yang keempat, kufur karena berpaling. Yang kelima, kufur karena nifak. Yang keenam, kufur karena menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ada pertanyaan? Silahkan. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya. 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 Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, kita belajar adalah untuk kita. Kita belajar bukan untuk memvonis orang, ya. Yang kita sebutkan tadi 6 macam tanda kufur besar supaya kita berhati-hati, ya.
Bukan kita gunakan untuk memvonis orang si A, si B, si C, tidak. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga mereka mendapat hidayah, ya, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau mereka kita bahas itu tidak akan ada habis-habisnya, ya, dan tidak ada manfaatnya untuk kita. Ya, akan lebih baik kita membahas untuk diri kita sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lain halnya kalau bisa kita menyampaikan kepadanya, itu akan lebih baik. Ya. Kalau kita punya channel bisa menyampaikan kepadanya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada channel, tidak bisa menyampaikan kepadanya, ya, maka lebih baik kita cukup hanya mendoakan saja. Ya, semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Yang lain? Ya, Pak. Ya. Yang masuk surga itu hakim yang adil. Hakim yang adil memutuskan perkara dengan seadil-adilnya sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Lalu yang dua lagi terancam neraka, hakim yang tidak adil, yang memutuskan perkara tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, itu yang jelas. Nah, tapi kita tidak menyebut namanya siapa, gitu ya. Wallahu a'lam. Masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika